Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai menginstal Nessus. Pertama, kita download dulu Nessus yang akan diinstal. Nah, di sini kan kita sudah mendownload. Jadi langsung aja kita buka next. Langsung tuju aja next dan install. Kita tunggu sampai selesai. Sudah finish. Selanjutnya kita buka localhost dengan port 8834. Enggak perlu dibuka. Jadi ini habis install selesai tadi dia otomatis redirect di browsernya ngebuka Nessus sendiri, localhost, kemudian portnya. Yuk lanjut. Connect menggunakan SSL. Kita klik continue. Ini kita akan mendaftar dengan menggunakan nama kelompok 1. Dengan menggunakan email cyberblog@gmail.com. Masukkan aktivasi kode. Langsung kita copy saja. Dan paste. Kita akan membuat akun dengan menggunakan username kelompok Ramdhani ya. Jadi ini akun admin untuk mengakses Nessus nanti. Nah, sekarang download plugin ini yang prosesnya agak lama. Ini habis download plugin, sekarang kita kok ini Nessusnya melakukan compiling plugin. Ini agak lama, jadi videonya kami skip. Setelah selesai melakukan download plugin, di sini kita akan direct langsung ke halaman awal Nessus. Oke. Jadi untuk membuka halaman Nessus, kita bisa mengakses lewat localhost dan masukkan port Nessusnya tadi. Dan inilah halaman login dari Nessus sendiri. Untuk username dan password kita masukkan yang tadi udah dibuat saat instalasi. Langsung sign aja. Kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan home dari Nessus. Untuk selanjutnya kita bisa membuat polisi dulu. Nah, ini Yang dimaksud dengan polisi itu apa ya?
polisi sendiri adalah ini sebuah template untuk membuat untuk menentukan apa saja yang kita inginkan, yang kita butuhkan saat melakukan scanning gitu. Jadi ini cuma sebuah template sih. Lanjut, tadi kita langsung buat aja polisi yang baru. Create new policy. Advanced scan. Sekarang kita kasih nama polisinya, namanya contohnya modul 5. Untuk deskripsinya kita kasih contoh aja scanning network. Sekarang kita masuk ke tab discovery. Nah, di sini kita matikan ping remote host. Lanjut ke port scanning. Kita centang di bagian verify open TCP port. Nah, selanjutnya ke assessment. Assessment mana yuk? Enggak, assessment enggak. Terus sekarang itu report ya. Sekarang report. Selanjutnya ke report. Report tidak ada yang tidak ada yang centang, biarkan aja. Untuk report ini ke advanced. Untuk report ini sesuai keinginan kita, mau tampilan reportnya nanti seperti apa. Misalnya display host dan respon to ping, apa display uncapable host, itu terserah kita. Selanjutnya kita ke advanced. Di advanced kita ubah di MAC number of configuran TCP system menjadi unlimited. Bawahnya juga unlimited. Selanjutnya ke bagian plugin. Edit kredensial dulu sih. Kredensial terus Windows, karena yang kita scan adalah Windows. Untuk username-nya kita buat bebas ya? Bebas. Ini buat Windows kita buat bebas. Buat contoh aja. ya. Kalau udah langsung ke bagian plugin. Pluginnya di enable semua aja biar lengkap. Terakhir saya gimana Itu tadi plugin itu buat apa? plugin kayak gimana ya, kayak tambahan aja lah, kayak umpamanya si Nessus butuh apa gitu, nah, Nessusnya ambil dari plugin ini. Contoh scan TCP ya ambil di plugin scan TCP, scan DNS ini DNS gitu. Jadi simpelnya gini, kalau plugin ini kayaknya sih kalau nggak menurut pengertianku dia kayak semacam database vulnerability buat ngecek nih. Hanya ada di DDoS-nya tuh. Dia kan nanti dia ngecek satu-satu gitu. Sesuai dengan OS yang di scanning. Kayak gitu. Nih. Ini scanning malware nih. Kalau misalnya plugin malware kita matiin, dia tidak akan melakukan scanning terhadap malware gitu. Kayak gitu. Tadi ada semuanya nggak apa-apa sih. Oh, netware bukan malware, netware ini. Terus Udah kita save aja. kita save aja. Ya. Yuk lanjut. Fun. Terus kita masuk ke bagian create new scan. Buat kita iya ya. New scan terus user define. Oh, kita jadi habis buat polisi, kita sekarang mau men-scan dengan template yang kita sudah buat tadi. Ini masukin IP targetnya. Masukin IP target dari misalnya. Nah, jadi di sini kan di modulnya itu disuruh
menggunakan Windows Server 2012 dan Windows Server 2016. Setelah kami coba tadi dua-duanya, kita melakukan scanning dua-duanya, itu vulnerability yang kita dapat itu sama aja antara Windows Server 2012 dan 2016. Ini mungkin kalau menurut saya karena memang untuk setelah install itu belum ada konfigurasi apapun. Jadi misalnya gini, kalau website belum ada apa-apa, itu apa dong yang mau di-scan kan? Kan pasti nggak ada. Jadi untuk kalau baru install mungkin cuma informasi biasa aja yang tampil. Kemudian tadi kami cek ada satu vulnerability yang medium sih, dan keduanya ini sama karena memang baru diinstal dan hasilnya sama. Dan sekarang kita kelompok kami menggunakan melakukan scanning ke yang Windows Server 2016. Ya, berarti kita masukkan IP-nya dulu aja. Terus start. Terus kita launch. Berarti nunggu lagi. Ini lagi proses scanning. Kita tunggu aja scanningnya. Untuk informasi tambahan, kalau misalnya kita kan walaupun ini cuma lokal gitu scanningnya, tapi ini saya komputer saya connect ke internet. Jadi di Nexus sendiri menampilkan berita tentang seputar cyber security, terutama tentang vulnerability di bagian bawah sini. Kayak gini nih, informasi vulnerability. Ini scanan mau lama berapa? Iya, sekitar berapa menit? Recordnya mati dulu. Jadi setelah scanning sudah selesai, ini muncul hasilnya. Kita cek aja ini. Nah, kan ada ini contoh grafik. Di sini ditemukan ada vulnerability-nya ada 2. Itu pun medium. Lalu infonya ada banyak ini. 31. Kayak yang dijelaskan sama si Mas Rambani tadi, memang vulnerability-nya masih sedikit karena belum diapa-apain. Jadi ini hasilnya. Terus ini kok. Ini informasi flash-nya. Iya. Terus ada IP, kemudian MAC address targetnya, OS targetnya. Kemudian kita scan-nya tadi jam 9.19, kemudian selesai 9.22. Enggak wis ini mau wae. Jawa City. Iya tapi terus itu sih. Ternyata si info yang ada di OS-nya gitu. Iya. Tambahan coba. Jadi ini kayak info OS-nya sendiri. Cuma kayak gimana ya? Kalau menurut saya sendiri ini masuk ke apa ya? Enumeration kalau nggak salah. Enumerasi mencari informasi ini. Enumerasi itu sama scanning vulnerability itu sama nggak sih? Kayaknya sih hampir sama sih. Enumerasi kayaknya cuma cek kan info sistem ini kan. Ini info-info yang didapat dong. Ini. Terus sekarang ini nih vulnerability yang didapatnya.
dia severity-nya medium. Kemudian informasi tentang vulnerability-nya ada di sini. Base score-nya 53. Ini kan deskripsi ini, jadi si Samba ini tidak memerlukan sebuah autentifikasi untuk ketika kita meremote Samba sendiri. Jadi nggak ada autentifikasi tambahan gitu. Jadi bisa di main in the middle attack gitu. Jadi bisa dilancarkan serangan MITM. Kemudian solusinya ya kita pasang konfigurasi untuk melakukan autentifikasi di Windows servernya, di service Sambanya sendiri. Kemudian setelah itu ada bagian report. Kita bisa melihat meminta tampilan reportnya ini berupa HTML atau CSS. Kita coba yang HTML. Kemudian kita bisa buat template-nya nih dengan cara klik yang custom, tapi kita menggunakan yang sudah ada saja. Kemudian kita generate report yang generating, kemudian muncul hasilnya seperti ini. Dia report versi HTML ya. Di sini vulnerability-nya, nih tampilannya. Ini berupa ada dua vulnerability-nya, ternyata ada dua. Yang satunya di bagian nih SAM dan LDAP remote protokolnya. Di sini pasang. Ini mungkin masuk, iya kan? Mix campuran. Jadi di dalam ini ada satu lagi vulnerability. Sama di sini juga di vulnerability ini kita bisa melakukan MITM. Di sini ternyata di versi berikutnya sudah di patch sama Microsoft. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami tentang scanning vulnerability menggunakan Asus ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.